Baik, selamat pagi, selamat datang di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Perkenalkan teman-teman semua, saya Puji Prihandini, salah satu dari tim dosen pengampu mata kuliah Violence and Communication, ya. Selamat pagi teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Pada sesi kali ini di mata kuliah Violence and Communication, saya akan memaparkan mengenai materi jenis-jenis kekerasan, ya. Materi ini tentunya salah satu dari rangkaian materi perkuliahan selama 1 semester ini yang terdiri dari 16 pertemuan, ya. Mudah-mudahan di sesi ini teman-teman masih sehat dan semangat, ya, karena saya tahu untuk di mahasiswa semester 5 ini bukanlah, mata kuliah yang mudah ya, tapi tidak begitu sulit banget juga enggak, tapi nggak mudah gitu, penuh dengan tantangan gitu ya. Untuk, kita berbicara memang hal-hal yang bukan, sederhana ataupun ringan seperti itu ya, tapi, membahas isu kekerasan itu cukup exhausting ya, cukup melelahkan, karena ini isunya sangat-sangat relevan. Jadi itu pun menarik ya, mudah-mudahan sih teman-teman masih selalu on dan on fire gitu ya untuk belajar lagi mengenai, kekerasan dalam konteks komunikasi ini. Oke, sebelumnya ini tadi, ini adalah pokok bahasan yang akan, saya bahas, saya kupas selama kurang lebih 15 menit ya. Definisi violence, tipologinya, dan juga relasinya, seperti itu. Kayaknya kalau misalnya, membahas jenis-jenis kekerasan, tidak berbicara apa itu definisinya, kayaknya agak sulit ya teman-teman ya. Jadi kayaknya terlalu tiba-tiba walaupun mungkin, di minggu-minggu sebelumnya sudah dijelaskan oleh, dosen lain, ya tapi nggak apa-apa saya mungkin refresh saja ya. Karena, eee, kekerasan atau bukan, ada satu kata kuncinya yang menjadi, jawaban gitu, "Ini Bu, ini kekerasan bukan ya? Kalau begini, kekerasan atau bukan?" Dan lain sebagainya. Ya kita akan balik lagi ke definisi gitu ya, ke konsepnya itu apa sih, gitu. Kemudian, yang selanjutnya adalah tipologi violence ya, tipe-tipenya, jenis-jenisnya, kemudian hubungan atau keterkaitan violence. Jadi relasi ini siapa saja yang ada di violence itu ketika berbicara. Ada sebuah kasus nih ya, siapa saja yang terlibat, oke. Dan yang terakhir, kita membahas jenis kekerasan dalam berbagai konteks komunikasi yang akan lebih dalam dikaji oleh tim dosen lain, ya. Oke, kita masuk ke definisi. Secara definisi konseptual, ini saya ambil salah satu saja karena berbicara violence banyak ya teman-teman bisa cari definisinya. Oke, karena juga kita Unpad ini sudah berlangganan dengan jurnal-jurnal internasional yang bereputasi tentunya. Teman-teman bisa langsung cari saja kalau misalnya penasaran, curious ya. Usahakan minimalisir jurnal-jurnal yang ini ya, yang ilegal gitu ya. Kita sudah punya akses legal ya. Jadi teman-teman tinggal masuk saja ke akun Siat Unpadnya. Teman-teman bisa download secara legal ya terkait isu-isu kekerasan ini banyak sekali. Nah, saya sampaikan definisi konseptual dari WHO, salah satunya mengenai intentional use of physical force or power, threaten or actual against oneself, another person, or against a group or community that either result in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation. Jadi secara konsep, berbicara violence itu adalah berbicara adanya intensi, ya, adanya intensional. Jadi
sengaja gitu ya. Dilakukan bukan, aduh nggak sengaja, misalnya kita nyenggol orang nggak sengaja, ya itu bukan kekerasan. Tapi kalau intensional secara kesengajaan, secara niat betul-betul ya, menggunakan fisik ataupun power ya, dengan aksi mengancam ya kepada diri seseorang ya, kepada diri kita sendiri bisa, kepada orang lain ataupun kepada kelompok yang bisa mengakibatkan ya injury ya, death, kematian. Jadi berbicara kekerasan itu bukan sekedar bikin orang jadi sedih juga ya, tapi bisa berujung kepada kematian, teman-teman ya. Psychological harm ya. Jadi efek psikologis membuat orang tertekan, teraniaya, trauma, ya, sampai maldevelopment or deprivation, ya, Jadi efeknya banyak sekali. Sempat ada mahasiswa yang bertanya, Bu, kalau nampar orang maksudnya itu karena mau bunuh nyamuk itu kekerasan atau bukan? Ya. Nah, balik lagi, ini adanya intensional. Kamu secara sengaja melakukannya untuk melukai orang, bukan. Kalau bukan, ya itu bukan kekerasan. Tetapi kalau iya, ya alasannya cuma bunuh nyamuk. Alasannya bunuh nyamuk padahal sebenarnya pengen nampar saja, yaitu kekerasan. Jadi kembalikan lagi ke konteksnya. Kalau kecelakaan, ya, dilakukan karena sengaja ingin melukai, membuat orang terluka sampai terbunuh, itu kekerasan ya. Tapi kalau misalnya karena kelalaian, karena misalnya pengemudi ngantuk, karena misalnya jalan berlubang, adanya kelalaian dari pihak individu ataupun sarana prasarana ya, kelalaian pemerintah karena tidak menyediakan jalan yang baik, itu bukan kekerasan sebetulnya ya. Jadi yang mencirikan itu kekerasan atau bukan, balik lagi ke definisi awalnya ya, adanya intentional untuk melukai seseorang yang bisa menghasilkan kematian, trauma ya, trauma psikis, fisik, dan juga cedera. Baik. Semoga ini dipahami karena ini basicnya itu harus kuat karena bisa kemana-mana ya. Bu, ini kalau misalnya ngatain dia gendut kekerasan bukan? Itu soalnya banyak wilayah abu-abunya gitu ya. Ya, saya bisa bilang ya atau tidak gitu. Ketika kamu manggilin adik kamu karena dia ngegemesin banget, manggilnya endut, dan dianya nggak masalah sih sebetulnya bukan kekerasan ya. Tapi kalau misalnya teman kamu dikatain endut, terus dia marah, dan kamu melakukannya berulang-ulang lagi untuk melukai hatinya, yaitu kekerasan. Jadi saya bilang itu kekerasan atau bukan, sekali lagi tidak sesederhana itu, tergantung konteksnya. Banyak sekali memang wilayah abu-abunya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk mengurangi wilayah abu-abu itu dengan memberikan panggilan kepada teman kamu itu bukan berdasarkan panggilan fisik, panggilan merendahkan ya, karena itu akan bisa jadi melukai ya. Walaupun terkadang juga panggilan-panggilan itu saking gemesnya panggil dia dudut gitu ya, gendut jadi endut, dudut misalnya, keriting jadi iting gitu ya. Ya, selama teman kamunya ketawa-ketawa aja atau pacar kamunya fine-fine aja, di kamunya lucu-lucuan aja sih ya nggak masalah gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, bisa saja orang itu terluka ya secara tanpa kamu sadari, khawatirnya seperti itu. Oke, kemudian tipologi. Nah, ini sudah cukup banyak bagannya ya. Jadi secara tipologi itu ada yang self-directed ya kepada diri sendiri, ada yang interpersonal, ada yang sifatnya kolektif kalau ini berdasarkan WHO. Ada juga bentuknya itu fisik, seksual, psikologikal, ataupun deprivation or neglect ya. Kalau yang diri sendiri itu seksual itu tidak.
akan terjadi, ya. Melukinya seperti fisik, psikologis, dan neglect. Jadi pengabaian seperti itu ya. Ini yang barangkali, sayangnya nggak kita masukkan dalam RPS ya. Jadi, kita untuk diri sendiri itu, violence terhadap diri sendiri itu memang kita nggak masukkan ya. Eee, ini pun sebetulnya, isunya cukup banyak sebetulnya ya. Eee, Pengabaian terhadap diri sendiri, tidak mengurus diri sendiri itu termasuk kekerasan, eee, kemudian juga sampai ke fisik ya, adanya ide untuk bunuh diri, melukai diri sendiri ya, itu aksinya diri sendiri, melukai diri sendiri. Walaupun bisa jadi sumbernya sebetulnya itu karena orang lain dari pihak eksternal ya, tetapi karena kita tidak bisa, mmm, overcome terhadap itu, kemudian kita melukai diri sendiri. Ini sangat merugikan, karena bukan saja merugikan diri sendiri, tapi juga bisa, efeknya panjang juga kepada orang lain. Keluarga yang ditinggalkan karena bunuh diri, itu juga menyisakan trauma yang, hebat teman-teman, ya. Jadi teman-teman kalau misalnya merasa sudah ada kepikiran, sudah ada masalah dan tidak bisa menyelesaikannya, bahkan terfikir untuk menyiksa diri sendiri, tidak makan, tidak keluar kamar, kamarnya berantakan, seperti itu, sudah ada tanda-tandanya teman-teman jangan ragu untuk, meminta pertolongan. Atau misalnya teman-teman yang melihat ciri, temanmu seperti itu, eee, berikan pertolongan tanpa diminta ya. Itu karena nanti pasti akan menyesal kalau misalnya tidak bertindak, tidak melakukan sesuatu ya. Baik, kemudian dalam level interpersonal, kalau kita secara dalam konteks komunikasi interpersonal itu kan keluarga, teman, pacar gitu ya. Tapi dalam, di WHO ini dijelaskan interpersonal ini bisa juga masuk dalam ranah komunitas ya. Jadi bukan saja teman tapi juga komunitas. Ini, eee, bisa jadi adalah anak-anak korbannya, teman kita, dan orang yang lebih tua, ya. Bisa jadi pelakunya juga, korban dan pelaku. Dalam komunitas ini bisa jadi orang yang kita kenal pelakunya, atau juga bisa yang orang tidak kita kenal, ya. Kekerasan terhadap anak-anak, terhadap perempuan, terhadap lansia itu banyak terjadi dan dilakukan oleh keluarganya sendiri ya. KDRT itu pelakunya itu adalah suaminya sendiri, ayahnya sendiri, seperti itu. Dan dalam konteks interpersonal, kasus yang dilaporkannya adalah kasus yang paling banyak ya. Jadi keluarga itu yang dirasa adalah, tempat yang paling aman, ternyata tempat yang paling, beresiko untuk terjadinya kekerasan ya. Bentuknya ini semuanya ada ya, dari fisik, seksual, psikologi, dan juga neglect ya. Bagaimana pengabaian misalnya orang tua terhadap anaknya tidak dibiayai, tidak dibesarkan, tidak diberi uang seperti itu masuk juga dalam kekerasan, kekerasan ekonomi ya. Kemudian bagaimana ketika misalnya orang tua, mendisiplinkan anak sehingga anak itu trauma, maksudnya mungkin baik ya, tetapi ternyata pendisiplinan itu, eee, membuat trauma ya, karena sifatnya sangat-sangat terlampau keras, eee, membuat anak itu juga, tidak dapat berpikir, kemudian tidak dapat menentukan, bahkan juga sampai ke fisik, ya, itu juga kekerasan. Baik, di keluarga, kemudian di teman juga ya, dalam bentuk, pertemanan ataupun hubungan romantis, itu pun banyak, korbannya juga bisa jadi teman sepantaran ataupun anak-anak ya. Kemudian dalam komunitas, komunitas ini bisa jadi, lingkup RT, komplek, RW, di sekolah pun bisa masuk di sini ya. Jadi pelakunya bisa jadi orang tidak dikenal, misalnya
seperti catcalling itu juga masuk dalam kekerasan ya. Catcalling, mahasiswa saya ada juga yang meneliti tentang catcalling dan bisa dikatakan catcalling ini korbannya perempuan, mostly perempuan, dan perempuan itu mayoritas pernah mendapatkan catcalling. Dan sekali lagi catcalling itu bukan bentuk pujian, ya. Pelakunya stranger ataupun orang yang hanya kenal, tapi ya kenal sepintas saja. Oke, di sini juga semuanya ada fisik, seksual, psikologis, dan neglect ya. Lokasi sekolah, komunitas-komunitas ini sangat memungkinkan sekali untuk terjadinya kekerasan seksual, pelecehan seksual ya. Bagaimana kasus-kasus seperti perabaan, ya misalnya di transportasi ya, meraba tubuh perempuan, kemudian juga di jalanan street harassment juga ada. Oke. Sekali lagi ya, mungkin bisa dikatakan banyak sekali korbannya itu perempuan ya. Jadi memang kalau dalam konteks violence sangat berkaitan sama gender karena kalau berbicara kekerasan seringnya korbannya adalah perempuan. Bukan tidak dipungkiri ada laki-laki, tapi kalau dari segi angka kita berbicara kuantitatifnya memang banyaknya beresiko itu pada perempuan. Kemudian ada juga yang kolektif karena faktor sosial politik ekonomi ya, tawuran antar SMA, antar geng motor, grup sepak bola ya, kemudian demo-demo yang berujung ricuh. Jauh lebih kompleks, tapi yaitu kekerasan yang berbasis kolektif dilakukan bersama-sama, seperti itu ya. Oke, dan sangat-sangat fisik, semuanya, ya semuanya ada. Baik, itu tipologinya. Kalau relasinya itu ada pelaku, ada korban, ada third party. Ya, kita bisa saja masuk dalam third party ya, dan ada hukum. Ya, pelakunya dominan. Ya, kalau kamu berbicara violence, pelaku ini punya power. Power itu kekuasaan. Ya, biasanya profilnya orang yang menengah atas misalnya, karena dia merasa dia cukup punya power, dia populer misalnya ya, ngebully temennya gitu ya, korbannya kalau dilihat profilnya banyaknya seperti apa, ya gitu ya. Misalnya saja mohon maaf yang miskin ya. Jadi adanya ketimpangan relasi kuasa gitu ya. Kemudian juga dia nggak akan pernah mengaku, refuse to admit. Enggak kok ini dilakukannya suka sama suka, ya. Dia nggak akan pernah mengaku bahwa dia itu memperkosa, ya. Victim itu cenderung submisif dan tidak punya kapasitas untuk berbicara. Banyak ya menyalahkan korban ya, kenapa kamu diam aja? Saya bukannya mau bilang, coba kamu rasain jadi dia ya, jangan sampai. Tapi, ketika itu terjadi, korban itu banyaknya nge-freeze ya, jadi kayak kaget. Beneran ini itu terjadi sama dirinya, karena dia pun kaget, trauma. Jadi, jangankan untuk berbicara, dia akan sangat menyalahkan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi tidak bisa berbicara, ya. Merasa aib, merasa dilecehkan, malu, dan lain sebagainya. Jadi boro-boro berbicara mengenai keadilan gitu ya. Karena untuk bisa bercerita pengalaman aja itu udah luar biasa ya. Udah seperti butuh kekuatan yang luar biasa gitu untuk bisa speak up gitu ya. Kenapa baru sekarang? Ya mungkin speak up baru bisa sekarang karena dia baru bisa pulih gitu. Third party ini bisa jadi kita ya yang melihat atau yang mendengar cerita itu. Tapi cenderungnya kita nggak mau ikut repot, nggak mau tahu, atau nggak mau ikut campur gitu ya. Kemudian juga ada hukum ya. Bagaimanapun kita kembali ke negara hukum ya.
Kalau kita melihat itu, mendengar itu, kita kembalikan ke hukum. Walaupun hukum itu suka timpang, diskriminatif, dan tidak adil. Ya banyak sekali korban itu jadi mencabut laporannya, atau diperlakukan malah diperkosa 2 kali kasarnya ya, karena dapat perlakuan-perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, dan lain sebagainya. Ya, ini barangkali bagaimana relasinya violence ya, tiap ada violence itu seolah-olah pelaku itu nggak takut ya. Kayak ini saya punya rekamannya, kamu jangan macem-macem gitu, mengancam, nggak takut ya, dia nggak takut sama UU ITE dan lain sebagainya ya. Karena foto dia atau gambar dia nggak ada di situ, yang ada gambar pacarnya ya, yang biasanya perempuan yang dirugikan gitu. Ini hubungannya kompleks ya teman-teman. Kita sebagai akademisi ya, calon sarjana harus melek dengan hal ini ya teman-teman ya, harus melek dengan aturannya, hukumnya, posisi kita di mana ya, jangan sampai kita menjadi pelaku, oke? Jangan sampai juga kita menjadi victim. Tapi kalau itu terjadi, teman-teman harus melek hukum, sadar dengan hukum, oke, dan tahu apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan adalah kita harus berpihak pada kebenaran, berpihak pada korban. Oke. Kekerasan dalam lingkup komunikasi interpersonal, ada kelompok ya. Jadi nanti ini akan dibahas lagi lebih dalam oleh tim dosen selanjutnya. Itu tadi kalau interpersonal, hubungannya interpersonal ya, ada keluarga, ada teman, ada pacar, ataupun pernikahan gitu ya, family. Kemudian dalam konteks kelompok, bisa jadi tadi konteksnya komunitas ya, sekolah, kemudian teman bermain, kemudian kelompok kerja gitu ya, UKM-UKM seperti itu. Kemudian juga dalam konteks TIK, kita berbicara teknologi, tidak akan dipungkiri bahwa teknologi itu bisa memfasilitasi kekerasan. Ya, jadi menciptakan ruang-ruang kekerasan. Perkembangan teknologi akan sejalan juga dengan dampak negatifnya, salah satunya adalah kekerasan. Kemudian dalam konteks budaya. Nah, berbicara budaya itu juga isu yang luar biasa problematis dan dilematis ya. Budaya ini sering sekali menjadi kambing hitam dari apa-apa ya. Dari yang negatif-negatif iya sih sudah budayanya gitu. Dan kita akan melihat bagaimana perspektif ini seperti itu tumbuh dalam budaya berkembang sampai sekarang. Dan barangkali kita bisa melihat kekerasan ini dari sudut pandang yang lain ya. Jadi mungkin tanpa kita sadar kita menormalisasi kekerasan sebagai misalnya wujud pendisiplinan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari sini, oh oke, ternyata nggak harus seperti ini loh cara berpikir kita atau memperlakukan orang itu ya. Kadang seringkali kita tuh nggak sadar ya dengan memberikan komentar-komentar yang bias ya, sangat bias dan diskriminatif gitu ya, tanpa sadar melanggengkan kekerasan itu lagi. Oke, itu tadi kurang lebih ya paparan singkatnya. Tentunya ini nggak cukup ya, hanya sekitar 15-25 menit ya, ternyata panjang. Saya harap teman-teman bisa belajar lagi dari sumber referensi lain, rujukan lain yang lebih kaya dan tentunya lebih komprehensif. Ini saya secara singkat dan sederhana saja. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.